Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Salatun utawi pekerti telu. Iku man utawi sapa iku kunna ana apa salat iku fihi ing dalem man. Istaujaba mongko ngahake sapa man at-thawaba ing ganjaran. Wastakmala lan nyampurnake sapa man al-imana ing iman. Ada 3 hal yang kalau dimiliki oleh seseorang maka orang itu berhak mendapatkan pahala dan bisa menyempurnakan keimanannya. Yang pertama adalah khulukun, nyatane pekerti, akhlak, ya isu kang urip sapa man di kelawan khuluk finasi ing dalam menungso. Yang pertama adalah dimana kalau kita ini memilikinya maka kita berhak untuk memperoleh pahala dan bisa menyempurnakan keimanan, yakni budi pekerti yang dipergunakan untuk bermuasyarah, bersosial dengan orang lain. Jadi ketika kita bersosial, berhubungan dengan orang lain, memiliki khuluk, memiliki adabiyah, akhlak yang baik, nanti bisa sempurna keimanannya. Wa wara'u lan sifat wirai, ya jizuhu kang nyegah apa wara' ing man an maharimillahi ta'ala saking pira-pira barang harame Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sifat wara'i. Sifat wara'i itu adalah sifat yang bisa menghindarkan kita dari melakukan perbuatan haram dan perbuatan yang syubhat. Itu adalah sifat wara'. Kalau kita memiliki sifat wara' ini, maka kita berhak untuk mendapatkan pahala dan bisa menyempurnakan keimanan kita. Sifat wara' ini nanti dengan kita memiliki sifat wara' ini bisa mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram. Wa hilmun lan sifat aris, yaruduhu kang nolak apa hilmun ingman anjahlil jahili saking bodohe wong kang bodoh. Anjalil jahili saking bodoh wong kang bodoh. Rawahu Al-Bazzar an Anasin. Yang ketiga adalah sifat aris, memiliki sifat yang bijaksana. Yang mana kalau kita memiliki sifat yang bijaksana ini bisa menolak argumen-argumen kebodohan dari orang yang bodoh, kebodohan dari orang yang tidak mengerti. Jadi dengan kita memberikan keputusan yang bijaksana, tidak pilih kasih, nah, itu bisa menghilangkan kecurigaan dari ketidakmengertian orang yang tidak mengerti. Salafun utawi pekerti telu, ikuman utawi sapa wangi iku kunna ono apa salaf iku fi ing daleman adallahu mongko ngiyupi ing man sapa Allahu Allah tahta arsyihi ing dalem ngisore arsy Allah yaumala dzillah ing dalem dinane ora ana aup iku maujud
illa dhilluhu kejaba aub-aube Allah. Tiga hal yang dimiliki oleh seseorang, nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan naungan aub-aub tahta arsy, di bawah arsy-Nya Allah. Di mana di saat tidak ada aub-aub lagi, naungan lagi kecuali naungannya Allah. Yang pertama adalah isbaghul wudu. Nyatane nyempurnaake wudu. Alal makarihi ing ngatasé pira-pira perkara kang den sengiti. Alal makarihi ing ngatasé pira-pira perkara kang den sengiti. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu kita atas al-makarih, hal-hal yang makruh. Jadi hal-hal yang makruh itu semisal kita menggunakan air yang terlalu berlebih, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita menyempurnakan wudu kok lebih mendahulukan hal-hal yang makruh, maka di hari kiamat nanti kita tidak akan mendapatkan naungannya Allah. Sehingga kalau kita mau mendapatkan naungannya Allah, maka sempurnakanlah wudhu daripada hal-hal yang makruh. Wal masyu lan lumaku ilal masajidi maring masjid. Ilal masajidi maring masjid fi dzulami ing dalam pira-pira pepeteng. Fi dzulami ing dalam pira-pira pepeteng. Dan pergi ke masjid dalam keadaan kegelapan, ya. Kita berangkat ke masjid, ya, berjalan dalam rangka untuk sholat berjamaah ke masjid, ini penuh dengan kegelapan, fidzulam. Maka besok pun ketika di hari kiamat, kita nanti juga akan mendapatkan naungannya Allah ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah. Jadi kita pergi ke masjid penuh dengan kegelapan. Artinya apa? Artinya meskipun itu dalam keadaan gelap gulita, tapi masih ada semangat yang membara untuk berjamaah berangkat ke masjid. Wa it'amul ja'i, yang terakhir, yang mana kita akan mendapatkan naungannya Allah, yakni aweh panganan wong kang luwe. Wa it'amul ja'i, aweh panganan wong kang luwe. Wahu al-Bazhani an Jabirin. Yang terakhir, memberikan makan terhadap orang yang sangat kelaparan. Nah, orang yang kelaparan kita beri makan. Tidak harus mereka meminta-minta, tapi ketika kita mau berbagi, baik itu sesuap nasi ataupun sepiring, dua piring, maka ini besok balasannya akan mendapatkan naungan dari Allah, yang mana tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah. Salah sudah awatin utawi telu piro-piro doa. Salah sudah awatin utawi telu piro-piro doa iku mustajabatun dan sembadani. Iku mustajabatun dan sembadani. Ada 3 doa yang mana ketika dilakukan ini pasti mustajab, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dakwatu shaimi nyatane dungane wong kang poso. Dakwatu shaimi nyatane dungane wong kang poso. Yang pertama adalah kalau kita mau berpuasa, maka sebanyak-banyaknya kita melakukan doa kepada Allah. Karena orang yang berpuasa itu doanya mustajabah, mudah untuk dikabulkan. Itu dakwatu shaim. Maka kalau orang dulu itu mau ingin anaknya itu soleh dan soleha, maka mereka itu berpuasa seraya berdoa dengan harapan nanti anaknya juga menjadi anak yang soleh. Yang kedua adalah wada'watul musafiri, dungane wong kang lelungan.
Yang kedua adalah doanya orang yang bepergian. Nah, orang bepergian itu penuh dengan kesulitan, kepayahan, kemasyakotan, keletihan. Maka ketika ada orang yang bepergian ini mau berdoa, maka doanya itu mustajabah, mudah untuk dikabulkan. Wadakwatul matlumi landungane wong kang den aniaya. Wadakwatul matlum landungane wong kang den aniaya. Yang ketiga adalah 3 orang yang doanya ini mustajabah adalah doanya orang yang teraniaya. Jadi apapun itu bentuk keteraniayaan kita, kalau kita mau melantunkan doa kepada Allah, maka doanya pasti akan mustajab, terkabulkan. Salasun utawi telu, pekerti telu iku alamu ngerti sapa ingsun. Annahunna ing sak temene salat iku hakon hak. Ma'afa ora ngapura sapa imruun wong siji. An matlamatin saking penganiayaan siji. Ila zadahu kejaba nambahi ing matlamah. Ila zadahu kejaba nambahi ing imruun. Sapa Allahu Allah biha kelawan matlamah izan ing keluhuran. 3 hal yang kita mengerti, kita itu mengerti bahwasanya 3 ini adalah sesuatu yang hak. Artinya hak itu pasti akan ada timbal baliknya. Yang pertama adalah ma'afa imru'un an matlamatin ila zadahullahu biha izan. Tidak akan memberi maaf terhadap perbuatan dolim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, kecuali Allah akan memberikan tambahan kemuliaan, kecuali Allah akan memberikan keluhuran kepada kita. Ketika kita didolimi oleh orang, kok mau memberikan maaf, ya, memberikan ampunan kepada orang yang menganiaya kita, maka sejatinya itu adalah kita akan dinaikkan derajatnya, dimuliakan derajatnya oleh Allah. Jadi itu adalah salatun a'lamu annauna hakun. Itu adalah 3 hal yang nanti pasti akan terjadi, ada haknya. Jadi memberikan maaf tapi pada orang yang suka membuli kita. Pada orang yang suka menganiaya kita. Kita sering dibuli oleh orang lain. Sering diolok-olok oleh orang lain. Kita dibuli, ya, dianiaya, ya, didolimi, tapi kita mau memberikan maaf, mau untuk ngapura. Nah, itu besok tidak akan ada balasan yang lain kecuali diberikan kemuliaan tambahan kemuliaan tambahan, naikkan derajat. Tuh. Wa ma fatahalan orang buka sapa rajulun wong lanang ala nafsihi ing atase awak dhewe ne rajul. Baba mas'alatin ing lawange penjaluk. Yatagi halen nupre sapa rajul. Biha kelawan masalah kasrotan ing akeh bondo. Kasrotan ing akeh bondo ila zadau kejaba nambahi ing rajul sapa Allahu Allah. Biha kelawan masalah fakron ing kefakiran. Fakron ing kefakiran. Yang kedua, ada 3 hal yang kita tahu pasti akan hak itu. Ya, ada hak. Seseorang yang dia ini meminta berdoa, yabtagi bihi kasrotan, meminta supaya tambah kumpul bondone, tambah kumpul dunyane, tambah kumpul, jaluk terus. Nah, ila zadahullahu biha fakron.
Maka sesungguhnya ini tidak malah ditambah oleh Allah, tapi malah dikasih fakir. Kita sudah membuka pintu untuk meminta-minta, tapi kita berharap supaya diperbanyak harta kita. Nah, maka yang terjadi apa? Illa zadahum labiya fakman. Tidak akan ditambah kecuali ditambah kefakirannya. Wa ma fataha wa malan orang buka sapa rajulun wong lanang ala nafsi ing ngatasi awak dhewe ne rajul. Baba sedekatin ing lawangane sedekah. Ya betagi hale nupre sapa rajul biya kelawan sedekah. Wajhallahi ing ridhone Allah taala ila zadahu kejaba nambahi ing rajul sapa Allah biya kelawan sedekah kasrotan ing akeh bondo. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Yang terakhir kita tahu bahwasanya 3 hal itu hak adalah seseorang yang bersedekah yabtaghi biha wajhallah, dan dia hanya berharap terhadap ridhonya Allah. Maka tidak ada balasan lain kecuali dia akan malah dikasih lebih banyak hartanya. Balasannya akan dikasih harta yang lebih banyak. Artinya apa? Kalau kita sedekah uang 5.000, maka jangan khawatir uang kita itu akan berkurang, gitu ya. Kalau kita benar-benar ya bagi biha wajhallah taala. Kalau kita benar-benar dengan sedekah kita itu mengharapkan ridho Allah, maka sesungguhnya harta kita itu tidak berkurang, akan tetapi malah zadahullah biha kasrotan, malah akan ditambah semakin banyak. Itu. Salatu fadailah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.